Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Semoga kalian sudah sarapan dan ceria. Kemudian jangan lupa untuk materi yang kemarin masih berlanjut ya. Oke, hari ini ibu akan memperdalam lagi yaitu tentang toharo. Di sini ada wudhu, ada mandi wajib, ada tayamum. Kemudian ada mengulang lagi untuk makna toharo, pembagian toharo, arti hadas, dan najis. Definisi toharo menurut bahasa artinya bersih, bersuci. Menurut istilah, menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Dalil untuk toharo ada di surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian ada juga hadis Nabi, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahuro. Artinya Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Pembagian toharo itu ada toharo batin, ada toharo lahir. Toharo batin artinya membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Ini artinya menguatkan tauhid dan amalan soleh untuk kepada Allah. Kemudian toharo untuk lahir artinya bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis, yaitu melalui berwudu, mandi, atau tayamum. Tayamum ini digunakan atau dilakukan jika memang dalam tidak adanya air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat saat kita beribadah. Kemudian tata cara toharo, pertama menggunakan air. Asal hukum air adalah suci dan mensucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila berubah, air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis. Artinya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan antara lain mata air, air sumur, air sungai, air hujan, air salju, embun, dan air laut. 2. Menggunakan debu yang suci. Ini untuk tayamum jika tidak menjumpai air sedikit pun, atau air itu digunakan untuk hal yang sangat penting. Sebagai gantinya dari toharo dengan air yaitu menggunakan tayamum. Oke. Definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Sedangkan najis adalah sesuatu yang datang dari diri manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya sholat, yaitu melekat pada badan, pakaian, atau tempat saat beribadah. Air untuk bersuci tadi sudah ibu sebutkan. Macam-macam hadas ini ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil segala sesuatu yang membatalkan wudhu saja. Contohnya kentut, kencing, buang air besar, dan sebagainya. Hadas besar sesuatu yang menyebabkan harus kita melaksanakan dengan wajib mandi. Contohnya mimpi basah, bersetubuh, dan lain sebagainya. Perbedaan hadas besar dan hadas kecil ini adalah contohnya kenapa hadas kecil ini membatalkan, kemudian hadas besar ini yang membatalkan. Lanjut, caranya dengan bersuci cukup dengan berwudu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar itu harus mandi basah atau mandi junub. Macam-macam najis itu ada 3. Najis mukhafafah artinya najis ringan, contohnya air kencing bayi,
yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Kemudian najis mutawasitoh artinya najis sedang. Contohnya artinya benda suci yang terkena benda najis, ya. Misalnya tempat sholat ada kejatuhan kotoran hewan. Kemudian ada juga benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Misalnya pup, ya. Kemudian yang ketiga adalah najis mukhalatoh, artinya najis berat. Misalnya adalah air kencing atau hewan yang memang tidak diperbolehkan, misalnya anjing atau babi dan sebagainya. Pengertian wudhu, menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah artinya wudhu menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat syahnya sholat. Ini adalah tata cara wudhu. Kalian bisa melihat dari gambar berikut, 1, 2 urutannya, 3, 4, terus. Oke, kemudian mengusap. Ini adalah tata urutan berwudu yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kemudian tayamum. Pengertian tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digunakan akan tetapi karena tidak menggunakan atau mendapatkan air sama sekali. Sebab alasan menggunakan tayamum dalam perjalanan jauh, jumlah air tidak mencukupi, kemudian sakit, kemudian sumbernya ini artinya air, sumber mata air itu ada bahayanya. Kemudian syarat sahnya tayamum adalah waktu sholat, kemudian memakai tanah atau debu yang bersih, ya. Kemudian memenuhi alasan karena memang tidak menjumpai air. Tata cara praktek untuk tayamum, oke? Jadi hanya mengusap muka dan kedua tangan, ya. Pertama kali adalah membaca niat. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardun lillahi ta'ala. Kemudian kita tempelkan tangan kita, kemudian kita tiup sebentar, artinya perlahan, kemudian usapkan ke wajah kita, kemudian letakkan lagi tangan kita, kemudian tiup lagi, baru mengusap tangan kanan, kemudian tangan kiri, dari ujung kuku kemudian sampai siku, ya. Sekali saja. Oke. Untuk tugas siswa yaitu ada di buku paket halaman ke-44. Ayo berlatih, ada 10 soal. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.